Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-wajhu tsalits anna Allah ta'ala Al-wajhu tsani anna Allah ta'ala amara al-ibada bittiba'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل سبحانه الدليل الصادق على محبته هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون أي إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة. Yang kedua, sebab kita wajib mempelajari tentang syama'ilnya Nabi Muhammad SAW, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, dalam arti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tanda kejujuran cinta seseorang adalah kalau ngikuti Nabi Muhammad SAW. Oh, saya itu cinta Allah. Apa dalil Anda cinta Allah? Yaitu kalau Anda ngikuti Nabi Muhammad SAW sebagai dalil penunjuk untuk sampai kepada Allah. Ya, Nabi Muhammad kepingin sampai kepada pintu Allah, ngikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah adalah Rasul, utusannya Allah. Allah SWT berfirman dalam ayat lain, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah Rasulullah SAW agar kamu mendapatkan petunjuk. Maklumat di dalam tafsir, kalau ada kata-kata ahrufar roja seperti la'alla, huruf-huruf roja harapan seperti la'alla, jika datang ada di Al-Quran dan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ma ba'daha wajibul wuku'. Yang setelahnya itu berarti menunjukkan pasti terjadi, wajib wuku'nya. Bukan berharap, tapi menunjukkan itu pasti dia akan mendapatkan. Yang seperti dikatakan wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah, maka bukan berharap kamu akan mendapatkan hidayat, tapi kamu pasti akan mendapatkan hidayat. Ai ila ma fihi sa'adatukum fid dunya wal akhirah. Orang yang kepingin mendapatkan keberuntungan dunia akhirat, yaitu ngikuti Nabi Muhammad SAW. Hidup damai, hidup dicintai orang, ya kan, di dunia. Gimana? Yang ikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya suri tauladan paling sempurna, perfect, tidak ada selain Nabi Muhammad SAW, kecuali hanya Nabi Muhammad ini saja. Maka dari sini kita wajib mentelaah, mempelajari, mencermati bagaimana keseharian Nabi Muhammad SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ajarannya. Kita pelajari semua itu. Kita mengenal bagaimana sosok mulia Nabi Muhammad SAW agar bisa kita ngikuti. Gimana kita mau ngikuti tapi tidak kenal? Orang ngikuti itu berarti kalau sudah kenal. Orang yang tahu pemain sepak bola, dia akan ngikuti gayanya kalau dia tahu gaya mainnya, kalau sering nonton. Begitu juga kalau orang mau ngikuti Nabi Muhammad, saya cinta Nabi Muhammad, saya cinta, tapi tidak kenal gimana sih sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu, gimana perilakunya Nabi Muhammad itu, dijadikan panutan dalam kesehariannya kita. Itu baru cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad berarti cinta kepada
Allah Subhanahu wa taala ngikuti secara sempurna, kecuali dalam hal-hal yang emang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena ada beberapa hal yang itu khususiyah untuk Nabi Muhammad, tidak boleh selain Nabi Muhammad untuk ngikutinya. Makanya kita sudah sebut di awal, di situ ada yang namanya dalail, yaitu ilmu yang di situ dijelaskan tentang apa? Khosoisnya Nabi Muhammad SAW. Apa saja khususan Nabi Muhammad SAW tentang dirinya atau tentang umatnya. Intinya yang khususiyah Nabi Muhammad kita tidak bisa ngikuti. Oleh karena itu para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka itu selalu semangat secara menyeluruh untuk betul-betul mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW, perkataan atau tutur kata yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, keadaannya, adab-adabnya, semuanya diterapkan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ini mau tidur tidak dilakukan adabnya. Apa adabnya? Ya kan? Doanya apa? Kemudian adab mau masuk kamar mandi, hal-hal yang remeh pun, yang doanya pendek-pendek pun masih belum kita amalkan. Terus kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau cinta itu harus ada hal yang diikuti dari jejak Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan para sahabat itu saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan bukan hanya urusan ibadah, tapi apa? Adatnya Nabi Muhammad SAW diikuti. Bukan urusan ibadah, adatnya Nabi Muhammad itu diikuti. Gimana sih Nabi itu gaya duduknya itu seperti apa sih? Diikuti sama sahabat. Gaya makannya Nabi itu seperti apa sih kalau duduk? Diikuti sama sahabat. Semua gerak-geriknya Nabi, adatnya Nabi, budaya yang diajarkan oleh Nabi diikuti semua oleh sahabat. Ya, pakai imamah ini katanya dikatakan, oh itu imamah itu sudah ada mulai sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Loh, kita tidak mau ngikuti budaya orang Arabnya, kita ngikuti budaya karena Nabi memakai apa? Imamahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun itu bentuk adat, selama itu dilakukan Rasulullah SAW, maka kita ikuti. Kalau misalnya banyak budaya ini, kemudian ada budayanya Nabi Muhammad SAW, mana yang paling afdol? Mana adat yang paling afdol? Yaitu adat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita milih adat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pakai kopiah, topi atau kopiah misalnya, atau pakai imamah. Nabi pilih yang mana? Nabi maksudnya pakai yang mana? Oh, pakai imamah. Kita pakai imamah. Karena itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun ya, adatnya Nabi kita ikuti. Kenapa? Lianna adat sadat ya sadatul adat. Karena adatnya seorang pemimpin, yaitu adatnya dia adalah adat yang terkemuka. Dia adat yang paling diutamakan, ya adatnya Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana dengan adatnya Nabi Muhammad SAW? Al-Imam Al-Allamah As-Sanusi rahmatullah alaih, Imam Sanusi, beliau adalah salah satu ulama pakar akidah yang cukup terkenal. Dia memiliki kitab Sanusiyat yang kalau dipelajari ada silsilah 5 kitab, mulai level awal sampai tertinggi, kubro-kubro. Beliau ini walaupun mendalami dalam akidah, tapi sangat mengagungkan sosoknya Nabi Muhammad SAW. Di kitabnya itu selalu kalau sudah nyebut tentang Nabi Muhammad SAW, pasti menyebutkan sifat yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Misalnya, yaqulus shadiqul masduq, disebut as-shadiqul masduq, dan lain sebagainya. Selalu menyebut sesuatu keunggulan Nabi Muhammad SAW. Di antara apa yang dikatakan, waqad ulima min dinis sahabah, telah dikenal daripada adatnya sahabat. Din dalam arti adatnya sahabat secara menyeluruh. Apa?
selalu pasti ngikuti Nabi Muhammad SAW tanpa pernah berpikir, langsung ngikuti. Oh kelihatan Nabi begini, langsung diikuti, tidak banyak tanya. Loh kenapa Nabi kok begini ya? Tidak dipikir dulu. Oh Nabi melakukan kholas. Oh Nabi nyium Hajar Aswad, nyium. Oh Nabi jalannya seperti ini, ditiru gayanya Nabi Muhammad SAW. Semua tanpa tanya. Oh kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Begitulah keadaannya para sahabat. Mereka akan mencabut sandal mereka ketika Nabi Muhammad SAW melepas sandalnya. Oh Nabi melepas sandal, semua melepas sandal. Pokoknya apa yang dilihat. Oh Rasulullah SAW pernah melempar cincin emasnya. Rasulullah dulu pernah pakai cincin yang berupa emas. Kemudian satu saat langsung dilepas sama Nabi, dibuang sama Rasulullah SAW, dilempar sama Rasulullah SAW. Kalau kita kelihatan cincin emas, mikir dulu. Sahabat lihat lu Nabi ngelempar, langsung dilempar, mikir sahabat. Yang ngikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga hal yang sepele pun, ya wahasara Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah pernah di atasnya sumur ngangkat atau menyingkap sarungnya atau bajunya, gamisnya lah kalau sekarang. Gamisnya itu ditiru sama Sayyidina Abu Bakar. Oh Rasulullah pernah di sumur sini menyingkap bajunya, disingkap juga bajunya. Sayyidina Umar juga gitu. Hal sepele itu ditiru sama para sahabat. Nah, ketika ada di atas sumur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Juga dikatakan sebagian mereka rela, hampir nyaris bunuh-bunuhan. Kenapa? Berebut ngambil rambutnya Rasulullah waktu selesai perang Hudaybiyah. Rasulullah mencukur rambutnya. Oh kelihatan rambutnya Rasulullah. Semua para sahabat ini berebut ngambil rambutnya Rasulullah SAW, ingin bertabaruk dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka para sahabat ini cinta makanan apa yang dicintai oleh Nabi. Oh Nabi makan apa? Suka makan apa? Oh suka makan misalnya lauk ini. Para sahabat cinta sama lauk itu, tidak mikir sudah. Kalau kita sekarang misalnya mau makan zaitun, waduh mikir sudah. Kalau yang pernah makan zaitun rasanya aneh itu. Ya tapi Nabi Muhammad SAW makan. Kalau kita masih mikir, ya Allah rasanya ini buat kita munek ini. Sahabat tak mikir sudah, oh ini Nabi senang, khalas ana senang. Nabi tak senang makanan ini, kita senang langsung tak makan. Misal, oh Nabi tak senang makan duren, misal ini. Langsung, wah kalau duren, waduh berat bagi anak. Kalau kita kan gitu. Kalau sahabat, oh Nabi tak senang, khalas tak dimakan sudah. Tapi apakah duren tak senangi Nabi? Tidak ya, ini hanya sekedar contoh. Allahu a'lam, tak ada di Arab duren. Begitulah bagaimana keadaan sahabat cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita tiru bagaimana sahabat itu, adatnya bagaimana, ya, kemudian apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita pegang teguh dalam keseharian kita. Itu sebagai dalilul mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Taib, orang yang tidak ngikuti jejaknya Nabi Muhammad, apakah dipastikan dihukumi dia adalah benci kepada Nabi Muhammad? Tidak. Kalau cinta pasti ngikuti, tapi kalau tidak ngikuti bukan pasti benci. Nah itu sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Kadang-kadang ada orang yang tidak benci, cuma tidak bisa ngikuti, tidak mampu, kalah sama hawa nafsunya. Kita tidak mengatakan dia benci sama Nabi Muhammad, tidak. Sekelas kita ini banyak yang masih meninggalkan sunnahnya Nabi, lebih banyak melupakan apa yang diajarkan Nabi. Apakah kita benci kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Kita cinta itu ada derajatnya. Nah, tapi kalau cinta yang hakiki ya tadi ngikuti 100% apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau diperbanyak untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bisa selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.